Shalom saudara-saudaraku, Komsel keluarga muda yang dikasihi Tuhan Yesus. Puji Tuhan, apa kabar? Saya mengharapkan kita semua dalam keadaan baik, di dalam perlindungan Tuhan. Amin. Puji Tuhan, pada kesempatan malam hari ini kita boleh belajar kembali akan firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Firman Tuhan kali ini akan saya beri judul yaitu bagaimana hidup berkemenangan di masa yang sukar, ya, di masa COVID seperti ini, ya, saudara-saudara. Nah, puji Tuhan, di masa COVID seperti ini, ya, kita tahu bersama bahwa COVID mempengaruhi banyak hal, ya, mulai daripada kesehatan, ya, banyak orang yang terkapar dengan virus corona ini, juga mempengaruhi perekonomian yang begitu meluluhlantahkan perekonomian kita, bangsa Indonesia, ya. Jadi kita tahu kalau banyak orang, banyak rumah tangga yang terimbas dari COVID ini dengan perekonomiannya yang turun, ya, banyak PHK dan sebagainya, ya. Tapi di sini firman Tuhan yang akan saya sampaikan adalah janji Tuhan bagaimana kita tetap dipelihara dalam masa-masa yang sukar, masa COVID seperti ini, ya. Yang pertama, poin pertama yang Tuhan inginkan dalam hidup kita, Tuhan ingin agar kita selalu melekat kepada Tuhan. Tuhan ingin kita melekat kepada Tuhan. Mari kita baca firman Tuhan di Yohanes pasal 15 ayat 5, ya, saudara-saudara. Saya bacakan, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Nah, itu firman Tuhan. Firman Tuhan ini kemarin minggu saya bawakan di Komsel remaja, ya, tapi saya tergerak untuk membagikan juga di KKM, ya. Di sini Tuhan inginkan kita sebagai ranting-ranting selalu bergantung sepenuhnya kepada pokok anggur, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Jangan sampai kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, ya. Kalau ranting tidak sepenuhnya tergantung kepada pokok anggur, ya, dia tidak akan mendapatkan sari-sari makanan yang sempurna, sehingga lama-kelamaan ranting tersebut akan mati, akan kering dan dibuang, ya. Jadi kita harus menjadi ranting-ranting yang benar-benar sepenuhnya menggantungkan diri kita kepada pokok anggur, kepada batang, yaitu Yesus Kristus sendiri, supaya kita senantiasa dapat makanan rohani dan juga pemeliharaan Allah yang nyata dalam kehidupan kita, ya. Kita akan baca juga dalam firman Tuhan Mazmur 91 ayat 14 sampai 16. Saya bacakan, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia di dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Nah, ini Tuhan ingin agar kita sungguh melekat kepada Tuhan, ya. Kalau orang yang hatinya melekat kepada Tuhan, tadi dikatakan Tuhan akan meluputkan kita dari segala sesuatu yang jahat, membentengi kita, ya. Kalau kita berseru, Tuhan akan menjawab dan menyertai kita di dalam setiap kesesakan. Nah, Tuhan akan memuliakan kita. Nah, di masa yang sukar ini, ya, di masa yang sulit seperti ini, Tuhan sanggup untuk mengangkat dan memuliakan kita. Percayalah saudara, ini janji firman Tuhan. Kalau kita melekat pada Tuhan, Tuhan akan mengangkat kita. Amin, ya saudara. Puji Tuhan, dengan panjang umur akan kenyangkan dia. Dia akan kekurangan, kita akan sengaja dipelihara oleh Tuhan dengan pemeliharaan yang sempurna. Itu poin pertama, kita harus melekat, ya. Bagaimana caranya? Kita harus memberikan waktu-waktu, ya, kita untuk Tuhan di dalam saat teduh dan juga di dalam mesbah-mesbah keluarga setiap hari, ya.
setiap hari kita akan memberikan waktu untuk Tuhan, berdiam diri, menyembah, memuji, memuliakan nama Tuhan, maka aliran kuasa Tuhan, aliran berkat Tuhan, kebahagiaan, pemeliharaan itu nyata dalam kehidupan kita setiap hari. Puji Tuhan, ya. Itu poin pertama. Poin kedua, Tuhan inginkan yaitu kita selain melekat tadi, yang kedua, kita harus mengingat-ingat kebaikan Tuhan di masa yang lampau, ya. Jadi untuk saat ini, masa sukar seperti ini, sepertinya kita sulit, ya, untuk mengingat-ingat kebaikan Tuhan, ya. Iblis mengintimidasi kita dengan kekhawatiran dan juga dengan ketakutan, gitu. Bagaimana masa depan kita, masa depan anak-anak kita, apakah kita bisa kasih makan anak-anak kita, ya. Tapi percayalah saudara, kalau kita mengingat-ingat kebaikan Allah di masa yang lalu, kita mungkin pernah ditolong Tuhan, kita mungkin pernah mengalami mukjizat kesembuhan Tuhan, kita pernah diangkat Tuhan daripada setiap kesesakan kita di masa yang lampau. Kita mengingat-ingat terus, itu membuat kita tidak menjadi takut dan khawatir lagi. Tapi terlebih itu, kita bisa bersyukur, mempermuliakan nama Tuhan. Dengan hati yang bersyukur mempermuliakan Tuhan, timbul iman dan pengharapan akan pertolongan Tuhan di masa depan kita, ya. Kalau kita pernah ditolong Tuhan, pasti Tuhan akan bisa menolong kita lagi di setiap tantangan di depan kita. Amin saudara, ya. Puji Tuhan. Itu poin kedua. Kita harus mengingat-ingat, ya, kebaikan Tuhan agar kita bisa bersyukur dan bisa berpengharapan di dalam Tuhan. Untuk poin yang ketiga, ya, Tuhan inginkan agar kita fokus terhadap janji Allah, ya. Jangan fokus terhadap masalah yang terjadi. Jangan fokus dengan tantangan yang terjadi, kenyataan yang terjadi dalam kehidupan kita. Fokuslah akan janji firman Allah, ya. Jadi seperti 12 pengintai, ya. Kalau bulan lalu Saudari Tirsa sudah menyampaikan tentang 12 pengintai, ya. Respon mereka bagaimana? Tetapi saat ini saya membahas tentang fokus daripada ke-12 pengintai, ya. Ya. Tuhan menyuruh Musa, ya, untuk mengintai negeri Kanaan yang di depan mata, ya. Ada 12 pengintai. Kemudian mereka selama 40 hari mengintai, dan mereka boleh kembali mengabarkan suatu kabar, ya, tentang perjalanan mereka kepada Musa dan seluruh bangsa Israel, ya. Ada dua kabar yang disampaikan. Yang pertama dari 10 pengintai, kabar yang negatif. Kemudian yang 2 pengintai, yaitu Yosua dan Kaleb, mengabarkan kabar yang positif. Mari kita lihat di dalam firman Tuhan kembali, ya, saudara-saudara, di dalam Bilangan 13 ayat 31 sampai 33. Ini adalah kabar dari 10 pengintai yang pertama. Nah, saya bacakan. Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai. Mereka dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya. Nah, dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa. Dan kami lihat diri kami seperti belalang, dan demikian juga mereka terhadap kami. Nah, ini kabar yang disampaikan oleh 10 orang pengintai tadi, ya, kabar yang negatif, nggak ada yang positif. Nah, dia berfokus dengan masalah yang terjadi. Masalahnya apa? Memang negeri Kanaan itu indah. Dikatakan di ayat sebelumnya, mereka mengatakan memang negeri Kanaan itu indah. Tetapi ada tetapinya, saudara-saudara, ya. Dia lihat ada orang-orang raksasa, orang-orang yang besar, lebih besar daripada kita. Kita tidak sanggup untuk memeranginya. Kita seperti belalang di hadapan dia. Malah dia melebih-lebihkan
persoalan ya, melebih-lebihkan persoalan. Orang-orang di sana memakan penduduknya. Nah, itu saudara-saudara, ya kemungkinan itu cuman dilebih-lebihkan ya. Sekarang mana ada orang seperti kanibal seperti itu? Ya ada, cuman kan sangat jarang, dan kemungkinan besar itu adalah dilebih-lebihkan supaya orang lain, supaya orang Israel menjadi takut dan tawar hati. Nah, buktinya mereka bisa mempengaruhi bangsa Israel sehingga bangsa Israel takut dan tawar hati bersungut-sungut seperti itu. Nah, itu saudara-saudara. Jadi yang pertama, ke-10 pengintai yang memberikan kabar negatif itu berfokus pada masalah, berfokus dengan raksasa ya. Yang kedua, mereka membesar-besarkan masalah yang sebenarnya nggak terlalu besar ya, tapi dia membesar-besarkan masalah. Yang ketiga ya, mereka punya pikiran dengan pikiran manusia, mengukur dengan pikiran manusia, bukan pikiran Allah. Kita seperti belalang di hadapannya, kita pasti kalah. Itu ukuran manusia. Kita coba lihat slide berikut ya. Di slide berikut kita coba lihat. Nah, jadi 10 pengintai ini berfokus kepada raksasa, sedangkan Kanaan yang di sebelahnya kabur ya. Nah, raksasa ini dibesar-besarkan sehingga kelihatan seperti monster seperti ini. Nah, seperti itu saudara-saudara. Jadi fokusnya raksasa, orang-orang besar yang tidak dapat dikalahkan ya, bukan kepada yang lain atau kepada Kanaan. Kita lihat Yosua dan Kaleb ya. Kita lihat Yosua dan Kaleb ya, di Bilangan 14 ayat 6 sampai 9. Yosua berkata ya, tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka telah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka. Nah, itu kata Yosua. Nah, jadi Yosua ini kita coba lihat di slide lagi. Nah, ini kedua orang pengintai ya. Mereka berfokus bukan kepada raksasa, bukan kepada orang-orang kuat, tapi orang-orang kuat atau raksasa ini dikaburkan. Dia fokusnya kepada negeri Kanaan yang berlimpah-limpah susu dan madunya, yang dia sudah intai, dia sudah nikmatin gitu loh ya. Jadi Kanaan yang di depan mata, dia katakan itu akan kita dapatkan dengan pertolongan Tuhan. Nah, jadi seperti itu ya saudara-saudara ya. Yosua yang pertama fokusnya bukan masalah yang besar, tapi fokusnya adalah janji Allah yang di depan mata, negeri Kanaan ya. Yang kedua, dia tidak membesarkan masalah, tapi dia mengecilkan masalah. Seperti yang kita lihat di slide tadi, semakin kecil karena dia tahu bahwa Tuhan yang besar, lebih besar daripada masalah yang akan dihadapi. Yang ketiga, dia mengukur bukan dengan ukuran manusia, tapi ukuran Allah, Allah yang maha besar yang menyertai dia. Ya, puji Tuhan. Sehingga apa yang terjadi saudara, hanya Yosua dan Kaleb ya yang bisa masuk ke negeri Kanaan, yang bisa menikmati janji Allah karena dia fokus terhadap janji Allah dan percaya bisa mendapatkannya. Maka Yosua dan Kaleb bisa mendapatkannya. Nah, itu saudara-saudara, ada 3 hal. Yang pertama, melekat erat ya kepada pokok anggur, melekat erat kepada Tuhan Yesus ya. Yang kedua, kita harus ingat selalu akan janji Allah, ingat selalu akan pertolongan Tuhan, mukjizat Allah yang luar biasa gitu ya, supaya kita bisa bersyukur dan memuliakan nama Tuhan, ada pengharapan. Dan yang ketiga, kita harus fokus terhadap janji Allah dan harus kita percaya kita pasti akan menerimanya. Puji Tuhan, kalau kita orang beriman ya, kita tidak bisa melihat dahulu, tapi kita diberikan janji kepada Tuhan yang belum kelihatan. Tapi kalau kita punya iman, kita percayai, maka janji itu akan menjadi kenyataan, seperti Yosua dan Kaleb menerima tanah yang sudah dijanjikan Tuhan. Puji Tuhan, itu firman Tuhan. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.